Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi semua. Selamat bergabung di ibadah doa pagi online hari ini, hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020. Doa saya, saudara semua ada dalam keadaan sehat, terpelihara sempurna, tubuh, jiwa, dan roh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari ini ketika saudara merasa hidup saudara ada dalam kesesakan, ada dalam masalah, pergumulan, tantangan, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus tetap bersukacita di dalam pengharapan. Sebagai orang-orang yang percaya, pengharapan kita ada di dalam Kristus Yesus, dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Sabarlah dalam kesesakan, karena kita semua juga percaya bahwa setiap masalah, setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita. Dan bahwa Tuhan Yesus juga selalu ada buat kita, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar buat setiap masalah yang kita hadapi. Dan bertekunlah dalam doa, karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pagi hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bawa setiap doa-doa kita, setiap permohonan kita, setiap pergumulan kita, juga setiap pujian, pengagungan, penyembahan, dan ucapan syukur kita yang terbaik buat Kristus Yesus, Tuhan kita yang besar. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh hidup dan hidup kami terpelihara sempurna di dalam Engkau Kristus. Bapak, kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Buat setiap pergumulan, buat setiap masalah, buat setiap tantangan Tuhan, yang kami percaya Engkau punya tujuan yang baik Tuhan, bahkan yang terbaik Tuhan buat hidup kami. Lewat masalah Tuhan, Kau mau membentuk kami, membentuk karakter kami Tuhan, untuk kami boleh semakin hari semakin disempurnakan, menjadi seperti Engkau Kristus. Lewat masalah Engkau membawa kami Tuhan naik ke level yang lebih tinggi Tuhan. Lewat masalah Tuhan Engkau membawa kami memiliki pengalaman hidup berjalan bersama-sama dengan Engkau. Untuk kami boleh melihat Tuhan betapa Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh jadi saksi Tuhan yang hidup buat orang banyak di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah doa pagi hari ini Tuhan. Kami persilakan Engkau bekerja, kami persilakan Engkau berkarya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang tidak terbatas Tuhan. Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun Tuhan. Ketika ibadah doa pagi ini Tuhan, yang secara online ini Tuhan, kami beribadah dengan terbatas Tuhan, tempat yang terbatas, fasilitas yang terbatas. Namun kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, tetap sanggup Tuhan untuk menjamah setiap kami. Ketika kami datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan penuh kerinduan kepadamu Tuhan, maka kami akan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah doa pagi ini di dalam tangan-Mu. Kau yang menjamah, Kau yang melawat setiap umat-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap mengalami Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu hari ini tanggal 28 Maret di doa Sabtu pagi. Kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu secara roh. Dan dalam satu kesatuan hati, saya percaya Tuhan memberkati kita dalam satu kesatuan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati untuk kita masuk lebih dalam. Kita akan menyembah Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini sebagai satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan.
yang kau perbuat di dalam hidupku. Jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, ya, Dia sungguh Allah yang mengerti keadaan kita pada pagi hari ini. Segala yang kita perlukan Dia tahu persis apa yang saudara perlukan pada pagi hari ini. Kasih-Nya yang sungguh sempurna nyata dalam hidup kita. Bersyukur Bapa, sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes. Amin. Amin. Tak ada lembah kelam yang ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab tangan-Mu yang menopangku. Amin. Kami percaya Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak kami lewati tanpa hadir-Mu.
takkan gentar, aku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan dipercaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sama-sama kita naikkan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa. Ya, pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan naikkan syukur Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Ya, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami nyatakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan. Berbicaralah buat kami Tuhan. Taruh isi hati-Mu Tuhan, buat kami taat dan mampukan kami melakukannya Bapa. Kami serahkan waktu kami ke depan ini dalam tangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar dan kami mau melakukan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Doa saya, kita ada semua dalam penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini. Tidak terasa, hari ini adalah Sabtu terakhir dari bulan Maret, di mana beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan 3 bulan di tahun 2020. Kita setuju bahwa waktu berjalan begitu sangat cepat. Khususnya di hari-hari terakhir ini, di mana dalam 1 minggu ini kita merasa sangat tidak nyaman, di mana ruang gerak kita dibatasi. Kita yang bekerja harus bekerja dari rumah. Kita yang bepergian, berjumpa dengan orang, kita harus jaga jarak, kita harus social distancing. Bahkan kita untuk bepergian di satu tempat, kita harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Ini adalah dampak dari wabah virus corona. Tentunya bukan pilihan untuk kita ada di keadaan hari ini.
Tapi itulah yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk mempercepat pemulihan buat bangsa kita. Bapak Ibu, banyak hal boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita meresponi atau bagaimana kita bertindak itu akan sangat menentukan masalah atau problema itu dapat teratasi dengan cepat atau tidak. Hal ini sangat menentukan dengan sikap hati kita. Bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Saya terlalu percaya setiap dari kita, baik saudara maupun saya, kita semua pasti punya yang namanya persoalan, namanya pergumulan. Tidak terlepas siapa dia, baik secara pribadi, rumah tangga, negara, bangsa, bahkan kita lihat dunia saat ini punya permasalahan yang sangat besar. Bagaimana kita menyikapi permasalahan yang datang dalam kehidupan kita, itu akan sangat menentukan bagaimana hasil yang akan terjadi. Maksudnya apa? Bagaimana kita menyikapi itu? Apakah kita mengeluh, kita komplain, kita bersungut-sungut, atau sebaliknya kita bersyukur? Itu akan sangat menentukan. Nah, waktu saya menyiapkan renungan ini, saya teringat satu ayat. Ayatnya katakan begini: hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan demikian, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita percaya, pertama, saudara lihat saya nggak punya masalah. Saya punya masalah tentunya. Saya lihat saudara nggak punya masalah. Saya percaya saudara juga punya masalah. Siapapun kita punya namanya problema. Kita punya namanya pergumulan. Dan Tuhan izinkan tentunya untuk mendatangkan setiap kebaikan dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponi. Sikap hati menentukan. Setuju? Amin. Saudara, seandainya nih, saudara punya satu obat. Obat ini sangat manjur sekali. Katakanlah dapat menyembuhkan virus corona. Apakah saudara simpan obat itu? Atau saudara bagi-bagikan? Saudara ceritakan kepada orang lain? Saudara duplikasikan obat itu dan saudara bagikan buat orang lain? Pilihan apa yang saudara lakukan? Saya percaya kita akan bagikan. Nah, sama halnya dengan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, tentunya kita mau duplikasikan hati yang gembira untuk menjadi obat yang manjur buat setiap ketakutan, keraguan, kegelisahan yang terjadi hari-hari ini. Biarlah kita bawa hati yang bersyukur, hati yang gembira, hati yang senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan untuk kita bagikan kepada setiap orang untuk menjadi obat yang manjur dalam setiap hari-hari akhir-akhir ini. Lalu pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bagaimana saya ingin membagikan hati yang gembira? Bagaimana saya ingin membagikan hati yang bersyukur? Sementara saya sendiri punya banyak pergumulan. Sementara saya sendiri punya banyak hal yang harus saya selesaikan. Bapak Ibu, hati yang bergembira, hati yang bersyukur, tidak selamanya karena saudara dapat sesuatu, karena saudara naik jabatan, karena saudara berdoa dan dikabulkan, terus saudara bisa bergembira dan bersyukur. Itu artinya bergembira hanya sewaktu-waktu. Tapi bagaimana gembira kita menjadi satu sukacita yang meluap sehingga kita nggak bisa tahan, sehingga kita harus membagikan kepada orang lain itu, sehingga tadi dikatakan menjadi obat yang manjur. Buat apa? Buat ketakutan, keraguan yang hari-hari ini banyak dijumpai di dalam setiap anak-anak Tuhan. Apakah Tuhan masih tetap menyertai dan melindungi mereka? Mari kita sama-sama belajar dari apa yang Tuhan mau untuk kita bergembira di dalam Tuhan, untuk kita jadi berkat dan gembira yang sesungguhnya. Mari sama-sama kita baca. Yang pertama, kenapa kita mesti bergembira, dan yang bergembira dalam arti yang sesungguhnya. Kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur 43 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan demikian.
Mazmur 43 ayat yang keempat. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Dikatakan di sini demikian, bahwa satu sukacita bahwa kita dapat pergi ke mezbah Allah dan menghadap Allah. Bapak Ibu, inilah arti gembira yang pertama, bahwa satu sukacita, satu kegembiraan ketika kita masih bisa menghadap Tuhan. Dia masih terbuka dan dia tidak pernah membatasi diri kapanpun saudara dan saya mau datang. Biarlah inilah yang menjadi satu kegembiraan buat kita, yang menjadi kekuatan buat kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, karena kita datang dengan satu sukacita, dengan kerendahan hati. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kegembiraan itu, ucapan syukur itu tidak pernah bisa kita batasi, akan kita bagikan buat orang lain. Saudara mau? Amin. Jadi pertama tadi dikatakan apa? Bahwa aku dapat ke mezbah Allah, menghadap Allah. Itu adalah satu sukacitaku dan kegembiraan. Dan aku bersyukur. Satu sukacita. Kita sama-sama pada hari-hari ini di mana kita boleh lebih banyak di rumah. Mari kita bawa hidup kita untuk kita menghadap mezbah Allah. Kita bangun hubungan intim dengan Tuhan lebih lagi daripada hari-hari yang sebelumnya. Sehingga kita mendapat satu kekuatan, mendapat satu pembaruan, mendapat satu penyegaran, pemulihan. Dan dari situlah kita dapat membagikan satu sukacita, satu kegembiraan yang menjadi kekuatan, menjadi sukacita buat orang lain. Itu yang pertama. Nah, apa yang dikatakan pada poin yang kedua dikatakan begini. Mari kita baca sama-sama di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke 162. Dikatakan demikian. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Luar biasa saudara. Gembira yang sesungguhnya adalah ketika kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan yang tidak pernah Tuhan ingkari. Tuhan datang. Dia mau mati buat saudara dan saya karena dia mengasihi saudara. Dan dia berjanji dia akan membawa saudara dan saya ke tempat di mana dia berada. Kita bergembira karena janji Tuhan. Dan janji Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkari. Dikatakan, aku gembira atas janjimu. Luar biasa saudara. Jadi biarlah pada pagi hari ini kita belajar dua hal yang menjadi satu sukacita, satu kegembiraan kita pada hari-hari akhir ini. Di mana kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh datang menyembah Tuhan. Kita boleh datang dalam satu keadaan apapun kita hari ini Tuhan. Tidak pernah melihat saudara hina. Tapi Tuhan melihat saudara begitu berharga. Datang sama Tuhan dalam satu kerendahan hati. Sehingga berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan disitulah kegembiraan kita terjadi. Dan kita bawa kegembiraan itu menjadi satu sukacita. Menjadi obat yang manjur untuk ketakutan-ketakutan, keraguan yang ada buat orang lain. Yang kedua dikatakan apa? Aku gembira karena janjimu seperti aku mendapat jarahan. Luar biasa saudara. Dikatakan seperti aku mendapat jarahan. Aku gembira atas janji Tuhan. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun keadaanmu hari ini Tuhan bilang bahwa aku ada di sana. Aku tetap menyertaimu. Walau dalam sekalipun bayang-bayang maut, aku akan tetap di sana. Bapak Ibu, biarlah renungan kita pada pagi hari ini yang singkat boleh membawa kekuatan dan sukacita buat saudara dan saya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Milikilah hati yang gembira karena saudara berjumpa dengan Tuhan, karena saudara datang di kaki Tuhan, dan kita gembira karena janji Tuhan yang tidak pernah Tuhan ingkari. Saya mau baca satu ayat terakhir buat saudara dan saya sebagai penutup. Di Amsal 15 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira bikin muka berseri-seri. Ayo, untuk punya hati yang gembira, datang sama Tuhan. Pegang janji Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya pada pagi hari ini. Dan jadi berkat, tetap semangat. Jaga hatimu, tetap bersyukur, dan jangan lupa untuk terus
berdoa, dan berharap sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami kembali boleh mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Di mana pada hari-hari ini Tuhan kami harus memilih Tuhan. Bagaimana kami meresponi atas setiap tindakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu akan menentukan hasil dari setiap apa yang kami responi. Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira adalah ketika kami datang dalam mesbah-Mu, kami datang sujud di bawah kaki-Mu. Ketika kami pegang janji Tuhan, itu adalah satu kegembiraan yang besar dalam kehidupan kami. Satu sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami adalah janji Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pada pagi hari ini Tuhan. Kami terima berkat dan kami terima kekuatan. Kami terima penyertaan dan perlindungan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sudah diberkati pagi hari ini. Biarlah kita akan ketemu lagi nanti besok hari Minggu untuk ibadah sekolah minggu jam 9 dan ibadah umum jam 10 melalui streaming yang saudara dan saya kita boleh saksikan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.